Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan War of the Realms. Ini adalah bagian yang ke-7. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ke-6-nya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Champions volume 3 isu 6, ada kelompok bernama Disir di kawasan São Francisco Xavier di Brazil. Dulunya Disir adalah Valkyrie tapi dikutuk oleh Bor sang ayah Odin sebab mereka memakan daging para dewa. Pada masa kini mereka menjadi bawahan Hela. Meskipun begitu, dalam perang Malekith mereka memilih berkhianat dan menjadi bagian dari pasukan Malekith sebab dijanjikan kebebasan oleh Enchantress. Sekarang seorang Disir memberi laporan kepada pemimpinnya. Rupanya ada kelompok hero yang menghalangi serbuan pasukan mayat Enchantress. Maka Disir pun berangkat untuk mengurusinya. Di bagian lainnya di Brazil ada kelompok hero yang dimaksud, yaitu Champions yang dipimpin oleh Kamala Khan. Mereka memang sedang bertempur melawan pasukan mayat. Mereka berpindah ke sana setelah selesai berjuang di Australia. Di tengah baku hantam, Kamala memberi instruksi pada Falcon alias Joaquin Torres yang memiliki sayap. Kamala menyuruhnya memeriksa keadaan para anggota lainnya. Maka Falcon terbang menghampiri Locust alias Fernanda Rodriguez, Bombshell, dan Pinpoint. Mereka sedang mengevakuasi para warga melalui portal buatan Pinpoint. Karena merasa tidak butuh bantuan, mereka menyuruh Falcon mendatangi anggota lainnya, yaitu Dash dan Hummingbird. Hummingbird alias Maria Araceli Penalba punya kekuatan telepati. Dia mendeteksi pikiran untuk menemukan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Dash berubah menjadi pasir untuk mengakses ruang sempit di antara puing-puing. Mereka dihampiri oleh Falcon yang kemudian ikut membantu mengangkat puing tersebut. Di tengah segala upaya ini, mendadak para mayat berhenti bergerak. Lalu Disir muncul di hadapan Champions. Para hero pun bersiaga. Pemimpin Disir yang bernama Brun berbicara dengan Kamala. Dia menyuruh Kamala menyerah. Namun tentu saja tuntutan ini tak dipatuhi. Maka pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Disir lumayan hebat, jadi konflik ini tidaklah mudah bagi Champions. Misalnya Locust mengenakan armor canggih yang kuat, tetapi armor itu retak ketika dihantam palu seorang Disir. Untungnya ada pertolongan dari Pinpoint yang menciptakan portal untuk memindahkan Disir tersebut. Karena tidak punya banyak waktu untuk berpikir, Pinpoint membuat Disir itu berpindah ke langit. Disir itu pun meluncur jatuh menghantam daratan. Di dekat situ, Brun sedang berduel dengan Power Man yang bisa memanipulasi energi Ki. Dengan pedangnya, Brun berhasil menusuk Power Man. Karena menganggap Power Man mati, para anggota lain Champions tentu merasa terguncang. Secara mengejutkan, Power Man ternyata masih hidup. Bahkan dia menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Dia memang bisa menyerap energi Ki dari berbagai hal yang berhubungan dengan arwah, kebudayaan, sihir, mitologi, dan sejarah. Para Disir dan senjata mereka sangat berkaitan dengan segala hal tersebut. Maka Power Man mampu menyerap energi Ki dari mereka. Saking besarnya energi yang dihisap, Power Man bisa memperbesar wujudnya menjadi raksasa. Pertempuran pun kembali berlanjut. Sampai akhirnya, Champion sukses mengalahkan semua Disir yang kemudian dipulangkan ke hadapan para penguasa Hell, yaitu Hela dan Karnilla. Hela tentu langsung membahas perbuatan Disir yang membelot dan memihak Malekith. Dengan ketakutan, Disir pun berjanji akan menebus kesalahan tersebut. Dalam komik Avengers volume 8 isu 20 di Australia, She-Hulk mengalahkan banyak troll. Selain itu, dengan bersenjatakan palu, dia juga menghajar ulik sang raja troll. Saking kerasnya tindakan She-Hulk, palunya sampai hancur sedangkan ulik babak belur. Setelah itu, She-Hulk tidak bersantai, melainkan berpindah ke lokasi pertempuran lainnya. Di Antartika, Khazar bersama Gorilla Man dikepung banyak berserker. Gorilla Man merasa ketakutan, maka Khazar berusaha menenangkannya. Khazar memberitahukan bahwa Black Panther sudah membuat serum yang bisa menonaktifkan kekuatan berserker. Walaupun begitu, Gorilla Man mengingatkan bahwa kulit berserker sangat kuat, sehingga serum tersebut tak akan bisa masuk. Untungnya hal ini juga sudah dipikirkan Black Panther.
Serumnya dimasukkan melalui gigitan Blade yang bisa menembus kulit Berserker. Tidak lama setelah digigit Blade, Berserker berubah kembali ke wujud manusia dalam kondisi tak sadarkan diri. Para hero di Antartika juga mendapat tambahan bantuan melalui teknologi teleportasi Avengers Mountain yang sudah aktif lagi. She-Hulk datang dan ikut menghajar para Berserker. Setelah Antartika dibebaskan dari kendali Roxxon, She-Hulk dipindahkan ke kota New York. Sebagai Jennifer Walters, dia berbicara sebentar dengan Daredevil yang memberitahukan kabar baik lainnya, yaitu Enchantress sudah dikalahkan di Amerika Selatan. Di tengah pembicaraan ini, mereka dipergoki dua Frost Giant yang mengumumkan akan membunuh mereka, sebab kawasan tersebut sudah dikuasai oleh Frost Giant. Dengan cepat, Jennifer Walters berubah menjadi She-Hulk dan menyerang Frost Giant tersebut. Dalam komik Asgardians of the Galaxy isu 10, Urzul, sang kurcaci, memberikan senjata kepada Ren Kimura dan Annabelle Briggs. Ren Kimura diberi sarung tangan Uru, sedangkan Annabelle diberi tombak milik Valkyrie. Sebelumnya, Annabelle memang menyatu dengan Brunhilde. Namun penyatuan ini usai setelah Brunhilde tewas dibunuh Malekith. Ketika mereka semua merasa sudah siap, tim Asgardians of the Galaxy mendatangi kota Nairobi di Kenya. Di sana sedang berlangsung pertempuran antara kaum Angel melawan para Dora Milaje, Punisher, dan Asgardian. Sebelumnya pihak hero memang mampu mengalahkan pasukan Angel yang menyerang Wakanda. Meskipun begitu, para Angel yang berada di Nairobi memberikan perlawanan jauh lebih keras. Bahkan pihak hero menjadi kewalahan. Situasi tampak akan membaik dengan kemunculan Asgardians of the Galaxy. Sayangnya bantuan mereka sepertinya masih tidak cukup. Trog dilemparkan oleh seorang Angel hingga jauh sekali, sedangkan Scourge ditusuk oleh beberapa Angel hingga terluka parah. Dalam keadaan pertempuran seperti ini, Angela memperoleh suatu ide. Dia menyuruh Scourge memanfaatkan kapak bernama Blood Axe yang bisa menciptakan portal. Dengan kapaknya, Scourge diperintahkan membuka jalan menuju Heaven, yaitu realm tempat asal kaum Angel. Karena para Angel sedang berada di bumi, Heaven kini tampak kosong. Setelah memasuki Heaven, Scourge langsung terjatuh lemah. Namun Angela memberitahu bahwa Scourge harus menahan portalnya selama mungkin, sebab semua ini belum selesai. Angela kemudian membunyikan sebuah artefak bernama Nagalfar Beacon. Begitu mendengar suaranya, para Angel menyadari Heaven sedang terancam. Maka mereka pun berbondong-bondong terbang meninggalkan Nairobi. Mereka buru-buru memasuki portal demi melindungi tempat asal mereka. Setibanya di Heaven, mereka mengeroyok Scourge yang tidak bisa memberikan perlawanan apapun, sebab harus mempertahankan portal. Ujung-ujungnya, Scourge tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia terjatuh dan meninggal dunia, sedangkan portalnya menutup. Saat itu, sebagian besar Angel telah berada di Heaven, tetapi ada sebagian kecil yang tidak sempat pulang. Mereka tertinggal di Nairobi dan terus diserang oleh pihak hero. Kini efek dari Nagalfar Beacon telah aktif, yaitu di Heaven bermunculan banyak sekali mayat berbagai macam dewa yang langsung saja menggempur tempat tersebut. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara pasukan mayat dewa dengan para Angel. Akibat serbuan pasukan mayat ini, terjadi banyak korban dan kerusakan di Heaven. Sementara itu, Angela berduel melawan Ratu Angel. Dalam pertarungan ini, Angela terbukti lebih hebat. Dia memotong satu sayap sang ratu, lalu memenggal kepalanya. Setelah itu, Angela melihat para Angel yang jumlahnya tinggal sedikit akibat dibantai pasukan mayat. Angela memutuskan mematahkan Nagalfar Beacon, sehingga pasukan mayat pun menghilang. Kepada sisa-sisa Angel, Angela berbicara. Dia memberitahu bahwa mereka sudah kalah, Heaven sudah porak-poranda, dan ratu mereka sudah mati. Jadi sekarang mereka harus mencari jalan hidup baru. Di Nairobi, pihak hero sukses mengalahkan para Angel yang tertinggal. Maka Asgardians of the Galaxy pergi lagi menaiki pesawat mereka. Yang tersisa dalam tim ini adalah Annabelle Briggs, Ren Kimura, Kevin Masterson, dan Urzul sang kurcaci. Mereka tidak tahu bagaimana nasib rekan-rekan mereka. Sebenarnya, Trog memilih mendatangi kawanan katak lainnya dan bertekad melindungi mereka. Angela melesat terbang melintasi angkasa, sedangkan jiwa Scourge memasuki Valhalla. Dalam komik War of the Realms isu 6,
Thor sedang tertancap pada Yggdrasil sambil terbakar matahari. Dia melakukannya demi mendapatkan pengetahuan cara mengalahkan Malekith. Dalam proses ini, dia mengorbankan mata kirinya. Namun harus ada satu lagi yang dikorbankan oleh Thor, yaitu potongan terakhir Mjolnir yang dia jadikan kalung. Ketika dulu Mangog menyerang Asgard, palu Mjolnir terpaksa dibuang ke matahari demi mengalahkannya. Kini yang tersisa dari Mjolnir hanyalah satu pecahan kecil saja. Karena Mjolnir sangat penting bagi Thor, awalnya dia tak mau mengorbankan potongan tersebut. Bahkan dia bilang lebih memilih kehilangan matanya yang satu lagi. Meskipun begitu, dia akhirnya menyadari bahwa mengakhiri perang jauh lebih penting. Maka dia merelakan satu potongan terakhir Mjolnir meleleh oleh api matahari. Dengan pengorbanan ini, Thor mendapatkan apa yang dia inginkan. Thor sekarang tahu apa yang harus dia lakukan. Ritual pun tuntas. Maka terjadilah ledakan yang melontarkan Thor sangat cepat dari matahari. Jauh di masa depan, ada 3 cucu perempuan Thor, yaitu Atli, Elisif, dan Frigg. Mereka sedang membaca buku sejarah tentang kakek mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan portal waktu. Melalui portal itu, The Thing dan Reed Richards tiba dari masa perang Malekith. Berbeda dari ketiga cucunya, Thor sudah siap sebab dia tahu ini akan terjadi. Pada masa ini, Thor sendiri sudah sangat tua dan menjadi All Father. Dia disebut juga sebagai Old King Thor. Dia lalu ikut bersama Reed Richards dan The Thing ke masa asal mereka. Inilah pengetahuan yang diperoleh Thor dari pengorbanan di matahari, yaitu meminta bantuan dirinya dari masa yang berbeda. Dalam komik Thor volume 5 isu 14, selain pergi ke masa depan, Reed dan The Thing juga berpindah ke masa lalu, tepatnya ke zaman Viking. Mereka menemui Thor yang jauh lebih muda dibandingkan Thor dari masa mereka. Thor yang ini belum worthy, sehingga dia tidak memakai Mjolnir, melainkan mengandalkan kapak Jarnbjorn. Reed dan The Thing meminta Thor muda ikut bersama mereka sebab keterlibatannya dibutuhkan. Awalnya, Thor muda menolak sebab tidak mengenal mereka. Untungnya hal ini sudah dipikirkan Thor dari masa Reed. Thor menitipkan kambingnya yang bernama Tooth Grinder pada Reed dan The Thing. Begitu melihat kambing tersebut, Thor muda percaya pada mereka dan bersedia memasuki portal waktu. Di Asgard pada masa kini, Old King Thor telah tiba dan bertemu Thor masa kini. Kepada Old King Thor, Thor masa kini menceritakan apa yang terjadi. Dia butuh bantuan untuk mengalahkan Malekith, namun hanya Thor yang boleh melewati pembatas buatan Malekith. Itulah sebabnya Thor masa kini meminta pertolongan Thor lainnya. Mereka berdua kemudian dihampiri pula oleh Thor muda. Kini mereka bertiga siap menghadapi Malekith. Ini bukan pertama kalinya mereka berjuang bersama. Dulu mereka pernah beraksi bahu-membahu demi mengalahkan Gorr the God Butcher. Kalau kalian ingin tahu cerita tersebut, silahkan tonton video kami yang berjudul Gorr. Sebelum sempat berangkat, mereka bertiga dikejutkan oleh kehadiran satu lagi Thor lainnya, yaitu Jane Foster. Rupanya Jane memang memperoleh kekuatan Thor setelah mengangkat sisa-sisa Ultimate Mjolnir. Ini bukan pertama kalinya Jane menjadi Thor. Dulu dia pernah menggunakan Mjolnir, tetapi dia kehilangan kehebatan tersebut dalam perjuangan mengalahkan Mangog. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silakan tonton video kami yang berjudul Jane Foster sebagai Thor. Kini Jane mengaku Ultimate Mjolnir akan terpecah lagi dan tidak akan mampu bertahan lama. Jadi mereka semua harus bergegas. Dengan demikian, keempat Thor pun bersama-sama berangkat menuju Stonehenge. Di kota New York masih ada para Frost Giant, tapi posisi mereka semakin terdesak sebab lebih banyak pihak hero yang berdatangan setelah menuntaskan pertempuran di berbagai lokasi lainnya, termasuk Punisher, Logan, para Light Elf, Captain America, Black Panther, para Asgardian, Spider-Man, serta para laba-laba Hell. Meskipun begitu, Frost Giant tetap merasa sombong. Salah satu dari mereka, kita sebut saja namanya Mamat, mengumumkan bahwa kawasan ini telah menjadi milik mereka. Kesombongan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba kepala Mamat dipenggal oleh Kapten Marvel memakai pedang api yang dirampas dari Cinder. Walaupun tubuhnya terluka, Kapten Marvel memang telah berhasil mengalahkan Cinder. Karena pihak hero semakin unggul, Kapten Amerika menyuruh Laufey menyerah. Black Panther memberitahukan bahwa para sekutu Laufey sudah takluk.
Ulik dan Enchantress telah ditangkap, sedangkan Ratu Angel telah tewas. Meskipun sudah diberitahu seperti itu, Luffy tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia justru menunjukkan benda yang menakutkan, yaitu Cascade of Ancient Winters yang bisa menyebarkan badai salju dalam skala amat luas. Rupanya benda itu sudah dicuri dari Asgard. Kini Luffy menelan Cascade. Akibat perbuatan ini, dari mulutnya, dia bisa mengeluarkan badai salju yang menyebabkan para hero terlempar dan membeku. Di tengah suhu sangat dingin dan angin kencang, Daredevil mampu terus maju. Dia melompat dan melemparkan pedang Hufan. Pedang tersebut memantul pada es hingga memasuki mulut Luffy. Setelah menelan pedang Hufan, Luffy tidak merasakan pengaruh buruk apapun. Jadi dia tetap bersikap sombong. Dia pun menyemburkan lagi badai salju yang membuat para hero kewalahan. Sebagian hero bahkan menganggap Daredevil telah melakukan kesalahan dengan membuang pedangnya sendiri. Sebaliknya, Daredevil tidak merasa cemas sama sekali. Semua ini sebenarnya memang merupakan bagian dari rencananya. Tiba-tiba perut Luffy dipotong dari dalam memakai pedang Hufan. Ini jelas membuat Luffy sontak terkejut. Sang pengguna pedang ternyata adalah Loki. Dari dalam perut Luffy, di tengah usus yang terburai, Loki keluar sambil memegang Cascade of Ancient Winters. Daredevil memang bisa mengetahui Loki masih hidup di dalam perut Luffy. Tadi Daredevil sengaja memasukkan pedang Hufan melalui mulut Luffy agar pedang itu digunakan oleh Loki. Dengan pedang itu, Loki membunuh ayah kandungnya sendiri. Dalam komik War of the Realms Uncanny X-Men issue 3, tim Hope Summers dipandu memasuki stadion pengungsian dan bertemu Cyclops. Mereka membahas apa yang telah terjadi, termasuk magic yang masih belum ditemukan. Padahal Cyclops menegaskan bahwa mereka butuh magic untuk memindahkan para warga ke tempat yang lebih aman. Tanpa magic, situasinya sangatlah buruk. Mereka tidak mengetahui bahwa magic saat ini sedang tak sadarkan diri dan dibelenggu di Star Tower. Di dekatnya ada Wolfsbane, Sabretooth, dan Grimhari. Sabretooth mengungkapkan bahwa magic sudah dipasangi kalung khusus dari Enchantress. Dengan kalung tersebut, sihir yang bisa dilakukan magic hanyalah yang diperintahkan oleh Sabretooth saja. Wolfsbane tentu sangat marah melihat kondisi magic dan ingin kawannya itu dibebaskan. Tapi Grimhari berupaya menenangkannya. Rupanya dalam kesempatan agar bisa meninggalkan alam kematian, Grimhari berjanji keluarganya tidak akan mengganggu pihak Malekith. Walaupun begitu, baku hantam tidak terhindarkan lagi antara Wolfsbane dan Sabretooth. Grimhari pun tidak tinggal diam demi melindungi Wolfsbane. Dia nekat melemparkan Sabretooth keluar gedung. Di Stonehenge, terasa guncangan. Malekith bisa menyadari Thor akan datang. Malekith sendiri sudah melakukan persiapan. Dia menyelimuti tubuhnya dan pasukannya dengan symbiote Venom. Pedangnya dia sebut sebagai Venom Blade atau Symbiote Sword. Pada akhirnya, keempat Thor tiba di Stonehenge. Malekith tidak menduga akan ada lebih dari satu Thor, tapi dia tetap tidak merasa takut. Sambil memunculkan sayap simbiot, Malekith memimpin pasukannya untuk mulai bertempur menghadapi para Thor. Sementara itu, keempat Thor berbagi tugas. Jane Foster akan menyelamatkan Odin dan Frigga. Old King Thor akan mengurusi para Dark Elf. Thor masa kini akan berduel dengan Malekith, sedangkan Thor muda akan menyerang anjing besar. Cerita War of the Realms akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.